Wabarakatuh. Baiklah, ini materi pertama yang saya sampaikan di perkuliahan setelah UTS. Jadi seperti yang sudah disampaikan oleh dosen yang mengampu sebelumnya, bahwa materi setelah UTS ini akan berkisar pada analisis volumetri, analisis gravimetri, dan aplikasinya dalam bidang farmasi. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama yang akan saya sampaikan di pertemuan pertama kita, yaitu adalah analisis volumetri. Jadi materi ini nanti akan berupa pengantar, pengantar untuk masuk ke dalam analisis volumetri yang lebih luas, yaitu adalah jenis-jenis analisis volumetri nanti. Jadi yang namanya analisis volumetri itu ada macam-macam. Baik, analisis volumetri ini biasanya juga disebut dengan titrimetri, ya. Kalau ada yang pernah dengar proses titrasi, itu ya itu prosesnya, ya. Jadi titrasi atau titrimetri ini merupakan analisis volumetri. Nah, syarat dari analisis volumetri ini yang pertama adalah reaksi harus berlangsung sangat cepat. Seperti diketahui, yang namanya reaksi kimia itu ada yang berlangsung sangat cepat, ada yang berlangsung lambat juga, ya. Sangat cepat itu bisa dalam hitungan detik, hitungan menit, ada juga yang lebih cepat dari itu, ya. Ada juga yang reaksinya berjalan dengan lambat, bahkan dalam hitungan tahun, tidak hanya hitungan hari, minggu, bulan, bahkan tahun, puluhan tahun, ribuan tahun juga ada. Jadi untuk analisis volumetri titrasi ini syarat yang pertama, reaksi itu harus berlangsung sangat cepat, biasanya dalam hitungan menit. Kemudian yang kedua, reaksinya harus sederhana, dalam arti dapat dinyatakan dengan persamaan reaksi. Apakah ada reaksi kimia yang tidak dapat dinyatakan dengan persamaan reaksi? Ada, ya. Jadi hanya untuk titrimetri atau analisis volumetri, reaksinya harus dapat dinyatakan dengan persamaan reaksi. Karena apa? Karena perhitungan dalam titrimetri atau analisis volumetri itu berdasarkan persamaan reaksi. Kemudian syarat yang ketiga, harus ada perubahan yang terlihat pada saat titik ekivalen atau titik akhir titrasi. Nanti kita akan bahas apa bedanya titik ekivalen dengan titik akhir titrasi. Kemudian yang keempat, harus ada indikator jika syarat yang ketiga tidak terpenuhi. Artinya tadi syarat yang ketiga harus ada perubahan yang terlihat, entah itu perubahan warna ataupun perubahan bentuk fisik, seperti misalnya ada endapan atau tidak, seperti itu, ya. Kalau tidak ada perubahan ketika di titik akhir titrasi, maka harus ditambahkan indikator. Supaya apa? Supaya perubahan itu dapat terlihat, sehingga dapat kita tentukan titik akhir titrasinya. Lalu apa saja yang diperlukan untuk analisis volumetri? Yang pertama adalah alat pengukur volume, ya. Alat utama yang diperlukan adalah buret. Kemudian nanti kalian bisa kenalan dengan alat ini ketika di mata kuliah praktikum kimia dasar. Harusnya sudah, ya, karena mata kuliah praktikum kimia dasar kan sudah berjalan setengah semester. Kemudian ada pipet volume, pipet ukur, dan labu takar, ya. Masing-masing ini harusnya, masing-masing fungsinya ini harusnya sudah disampaikan ketika praktikum. Kemudian yang kedua ada larutan baku. Larutan baku di sini ada larutan baku primer dan baku sekunder, ya. Kemudian yang ketiga adalah indikator. Indikator fungsinya seperti yang tadi sudah disampaikan sebelumnya. Nah, selanjutnya adalah perbedaan titik ekivalen dengan titik akhir titrasi. Nah, apa bedanya? Nah, di situ pengertiannya masing-masing adalah titik ekivalen merupakan titik di mana jumlah mol atau gram ekivalen baku primer sama nilainya dengan baku sekunder. Sementara titik akhir titrasi adalah titik di mana baku sekunder bereaksi dengan kelebihan baku primer atau sampel atau indikator setelah tercapai titik ekivalen. Pertanyaannya, perbedaannya di mana, ya? Perhatikan di pengertiannya atau di
maknanya masing-masing. Titik ekivalen adalah titik di mana jumlah mol atau gram ekivalen baku primer sama, ya, sama nilainya. Artinya dia antara jumlah mol atau gram ekivalen ya, si baku primer sama dengan baku sekunder, sama banyak. Kemudian kalau untuk titik air titrasi itu maknanya adalah titik di mana baku sekunder bereaksi dengan kelebihan baku primer sampel atau indikator setelah tercapai titik ekivalen. Jadi di situ perbedaannya terletak pada kata sama dan setelah, ya. Jadi kalau titik ekivalen itu antara baku primer dengan baku sekunder itu sama banyak, sementara kalau di titik akhir titrasi sudah ada kelebihan baku sekunder yang bereaksi entah itu dengan baku primer kalau misalnya reaksinya tidak butuh indikator, ya, ataupun sampel, ya, kelebihan sampel, ya, kemudian atau indikator kalau misalnya memang reaksinya butuh dengan indikator, ya, butuh menggunakan indikator. Seperti itu perbedaannya. Selanjutnya ini penggolongan titrimetri atau analisis volumetri. Yang pertama itu berdasarkan reaksi kimianya. Berdasarkan reaksi kimianya, penggolongan titrimetri itu yang pertama ada reaksi asam basa, ya. Jadi titrasinya itu nanti disebut dengan titrasi asidimetri atau alkalimetri, tergantung dari baku sekundernya itu yang digunakan senyawa asam atau senyawa basa, ya. Jadi titrasi asidi alkalimetri ini prinsip reaksinya adalah reaksi netralisasi. Jadi reaksi antara asam dengan basa menghasilkan garam, ya. Dasarnya adalah perpindahan H+ atau OH-, ya, ion H+ atau OH- dari zat yang bersifat asam atau basa. Ya, di sini reaksi asam basa atau titrasi asidi alkalimetri itu dapat dibedakan lagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah titrasi dalam lingkungan berair, artinya pelarut yang digunakan untuk melarutkan semua zat kimia atau senyawa kimia yang dibutuhkan untuk titrasi itu adalah air. Di lab biasanya kita gunakan aqueous. Kemudian jenis yang kedua titrasi bebas air, bukan artinya lalu reaksi dilakukan dalam keadaan kering tanpa ada pelarut, ya, bukan seperti itu, tapi titrasi yang pelarutnya itu bukan menggunakan air sebagai pelarut, biasanya menggunakan pelarut organik misalnya. Jadi itu termasuk titrasi bebas air. Bebas air itu maksudnya adalah bukan tidak ada pelarut, tapi pelarut yang digunakan bukan air, begitu. Kemudian masih berdasarkan reaksi kimianya itu jenis yang kedua adalah oksidasi reduksi. Jadi titrasi oksidasi reduksi dasarnya adalah perpindahan elektron, ya, perpindahan elektron dari satu senyawa menjadi bentuk senyawa yang lainnya. Nah, titrasi oksidasi reduksi atau biasanya kita sebut titrasi redox ini terbagi lagi menjadi beberapa jenis titrasi, ya. Yang pertama adalah permanganometri, baku sekundernya nanti itu kita gunakan kalium permanganat biasanya KMNO4. Kemudian ada serimetri, ya, serimetri itu biasanya kita gunakan nanti baku sekundernya adalah cerium sulfat. Kemudian iodometri, ada iodimetri, ada yang namanya iodatometri, ya. Kalau iodometri itu kita pakai baku sekundernya natrium tiosulfat, kalau iodimetri itu pakainya iodin, kemudian kalau iodatometri itu pakainya KiO3, kalium iodat. Kemudian selanjutnya ada yang namanya bromatometri, itu baku sekundernya biasanya kita gunakan kalium bromat, seperti itu, ya.
Kemudian selanjutnya yang ketiga ada yang namanya titrasi pengendapan. Nah, untuk titrasi pengendapan ini dasarnya adalah terjadi endapan yang superlarut. Ya, dia biasanya tidak larut dalam pelarutnya, ya. Ketika reaksi pertama kali terjadi belum terjadi apa-apa, dalam arti tidak belum ada menghasilkan endapan. Nanti ketika titik akhir titrasi tercapai maka terbentuk endapan. Nah, itu artinya titrasi yang dilakukan itu termasuk dalam golongan titrasi pengendapan. Titrasi pengendapan ini hanya ada satu jenis, yaitu argentometri. Ini nanti argentometri ini melibatkan larutan yang dibuat dengan zat atau senyawa AgNO3, ya, perak nitrat. Kemudian yang keempat, jenis yang keempat adalah titrasi pembentukan kompleks. Dasarnya adalah reaksi antara zat-zat pengkompleks organik dengan ion logam menghasilkan senyawa kompleks yang mantap, ya. Hanya ada satu jenis, yaitu adalah kompleksometri. Kalau di praktikum kimia dasar itu yang biasa digunakan adalah NaEDTA, natrium etilen diamin tetraasetat. Ya, bisa dipelajari nanti ketika di praktikum, didalami lebih didalami, ya. Oke, itu tadi adalah jenis-jenis titrasi berdasarkan reaksi kimianya. Kemudian ada juga jenis titrasi berdasarkan caranya. Yang pertama ada titrasi langsung, kemudian ada titrasi tidak langsung. Bedanya di mana? Kalau titrasi tidak langsung itu antara baku primer dengan baku sekunder langsung berinteraksi, dalam arti tidak ada penambahan zat lain. Jadi baku sekunder dengan baku primer langsung dicampurkan kemudian berinteraksi. Kalau titrasi tidak langsung seperti apa? Kalau titrasi tidak langsung itu biasanya akan melibatkan zat yang lain, ya. Istilahnya ada pihak ketiga yang ditambahkan. Kalau ada dua pihak yang berinteraksi, dia adalah pihak ketiga yang ditambahkan, di mana si pihak ketiga ini nanti akan berinteraksi dengan salah satu dan kelebihannya baru berinteraksi dengan salah satunya yang lain, seperti itu. Jadi dia seperti penengah, nanti perhitungannya juga jadi berbeda, gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya titrasi berdasarkan jumlah sampel. Jumlah sampel di sini ada yang namanya titrasi makro, mikro, dan semi mikro, ya. Untuk titrasi makro jumlah sampelnya dapat dilihat, yaitu tinggal dibaca saja, ya. Perbedaannya itu hanya di ketelitiannya saja sih, ya, ketelitiannya. Kalau makro itu maksimal sampai 0,02 mili, kalau semi mikro 0,001 mili, kalau mikro ya sebenarnya kurang lebih juga. Jadi silakan dibaca sendiri saja di situ, ya. Lanjut, kita ke cara menyatakan kadar larutan baku. Yang pertama, kadar itu maksudnya adalah konsentrasi, ya. Jadi dalam titrasi itu tidak akan lepas dari perhitungan kadar atau konsentrasi, ya. Jadi cara menyatakan kadar atau konsentrasi itu yang pertama bisa dinyatakan dalam molar, ya, molaritas. Jadi satuannya adalah molar atau M besar. Di situ perhitungannya bisa dilihat, ya. Saya rasa ini sudah disampaikan oleh dosen yang sebelumnya di analisis stoikiometri, ya, perhitungan terkait stoikiometri semua ini, ya. Kemudian yang kedua dinyatakan dalam normalitas. Nah, normalitas dengan molaritas ini hubungannya seperti apa? Saya rasa juga sudah disampaikan, jadi saya tidak terlalu akan detail menyampaikan. Jadi hubungannya antara molar dengan normal saya anggap sudah paham, ya. Kecuali kalau misalnya memang ada yang benar-benar tidak paham, silahkan tanya pribadi ke saya, ya. Baik, selanjutnya kita
kita ke jenis larutan baku yang terlibat dalam titrasi. Ya, ada 2 jenis. Yang pertama adalah baku primer, yang kedua baku sekunder. Baku primer itu apa sih? Baku primer itu baku primer itu adalah larutan yang digunakan untuk membakukan atau menstandarkan. Ya, biasanya dibuat dari senyawa atau zat-zat kimia yang sifatnya stabil, tidak mudah berubah, sehingga dapat digunakan sebagai acuan. Apanya yang dapat digunakan sebagai acuan? Yang dapat digunakan sebagai acuan adalah konsentrasinya. Karena kestabilan dan ketidak mudah berubahannya tadi itu, ketika dibuat dalam fase larutan, ya, konsentrasinya relatif tidak mudah berubah, tidak mudah rusak, tidak mudah berubah, sehingga ketika digunakan sebagai acuan untuk menghitung konsentrasi zat kimia yang lain, itu hampir dapat dikatakan bahwa perhitungannya itu valid, seperti itu. Ya. Nah, syarat dari larutan baku primer ini yang pertama adalah mudah didapat, mudah dimurnikan, mudah dikeringkan dan disimpan dalam keadaan murni. Ya, itu tadi, dia harus stabil, gampang disimpan. Kemudian yang kedua, mempunyai kemurnian yang sangat tinggi, tidak berubah selama penimbangan, tidak mudah teroksidasi, susunan kimianya tepat jumlahnya, mempunyai BE yang relatif tinggi, mudah larut, karena yang namanya analisis volumetri itu pasti melibatkan pelarutan, ya, proses pelarutan. Jadi yang namanya baku primer itu harus mudah larut. Dan yang terakhir, reaksi dengan zat yang ditetapkan harus stoikiometri, artinya dapat dinyatakan dengan persamaan reaksi. Ya, contoh baku primer di sini ada kalium biftalat, kalium iodat, natrium karbonat anhidrat, dan logam Zn. Kemudian selanjutnya adalah baku sekunder. Baku sekunder ini apa? Nah, baku sekunder ini kebalikannya dari baku primer. Kalau baku primer itu terbuat dari bahan yang stabil, kalau baku sekunder ini kebalikannya. Biasanya dibuat dari bahan yang tidak stabil, ya. Karena itu dia tidak dapat dijadikan acuan. Proses dari analisis volumetri ini yang pertama adalah proses pembakuan, kemudian yang kedua adalah penetapan kadar. Nah, untuk proses pembakuan ini dilakukan oleh baku primer terhadap baku sekunder, ya. Prinsip perhitungannya adalah netralisasi, V1 kali C1 sama dengan V2 kali C2. Kemudian yang kedua, proses dari titrasi itu setelah pembakuan. Jadi perhitungan dari proses titrasi itu yang pertama tadi adalah pembakuan, yang kedua adalah penetapan kadar. Ya, penetapan kadar di sini prinsipnya sama, V1 kali C1 sama dengan V2 kali C2, hanya saja setelah di perdalam nanti hasil rumusnya akan menjadi seperti ini. Kadar persen berat per berat, kalau persen berat per berat itu volume titran itu adalah yang digunakan untuk titrasi, biasanya yang ada di dalam buret, dikalikan N titran dikalikan BE di sini adalah BE dari zat yang ingin diketahui berapa persen kadarnya per berat sampel. Perhatikan di sini berat per berat itu pembaginya adalah berat sampel. Berbeda dengan kalau yang ditanyakan adalah persen berat per volume. Perhatikan di sini pembaginya adalah volume, maka di sini adalah volume dalam satuan mililiter, ya. Dan dikalikan dengan 1000, baru dikalikan 100%. Nah, ini ada beberapa contoh soal. Nanti akan saya sampaikan di video yang berbeda contohnya. Nanti saya akan menyampaikan di video itu yang nomor 3, poin yang A. Silakan disimak. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan disampaikan ke saya di platform Google Classroom. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.